إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي أنعمنا بأفضل الأديان، والحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، والحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله اتقوا الله. Hadirin jemaah Jumat yang selalu dirindukan, dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini kita sering menyebut juga sebagai bulan Al-Qur'an. Karena hampir semua kita umat Islam itu melakukan tadarusan, pengkajian, pendalaman Al-Qur'an. Sesungguhnya apa yang dimaksud Al-Qur'an? Quran dalam lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang paling advance, 12 jilid. Di situ diungkapkan bahwa Quran berasal dari akar kata qara'ah, membentuk masdar Qur'anun. Qara'ah itu arti dasarnya menghimpun, to collect, ya, menyatukan. Biasa juga diartikan membaca. Disebut Quran menghimpun huruf-huruf itu menjadi kosakata mufradat, menghimpun kosakata itu menjadi satu kalimat, menghimpun beberapa kalimat menjadi satu ayat, menghimpun beberapa ayat menjadi satu surah, menghimpun 114 surah, maka itulah yang disebut dengan Quran, artinya himpunan. Jadi secara kebahasaan, sesungguhnya semua himpunan itu adalah Quran. Masjid kita ini juga adalah Quran, menghimpun batu kali, besi, semen, ya. Terbentuklah tiang, dinding, atap. Pohon di sebelah kita ini juga Quran. Satu himpunan menghimpun akar pohon, batang, kemudian juga ranting, tangkai, daun, buah. Manusia juga Quran, menghimpun benda padat, benda cair, benda gas. Bahkan Quran yang paling sempurna secara kebahasaan itu adalah manusia. Seluruh unsur makrokosmos ini tersimpul di dalam diri manusia, termasuk malaikat yang tercipta dari nur, cahaya. Kita pun juga punya nurani. Setannya juga ada karena kita punya nafsu. Kita juga makhluk biologi seperti tumbuh-tumbuhan, binatang. Dan kita juga punya unsur mineral. Khalaqtahu min tin, kita dari tanah. Galaksi Bima Sakti juga Quran, karena himpunan menghimpun sekian planet khusus dari menjadi satu kesatuan tersendiri. Dan memang itu juga disebut Al-Quran. Dalam Al-Quran juga diabadikan sanurihim ayatina fil afaq, ya, wa fi anfusihim. Kami bentangkan ayat-ayat kami. Jadi Quran sendiri menyebut alam semesta yang tadi kita katakan itu himpunan juga Quran. Itu adalah dengan sendirinya suci, karena itu ayat Allah.
ayat-ayat makrokosmos. Jadi bisa disebut alam semesta ini adalah Quran makrokosmos. Pada sisi lain juga Quran bisa berarti membaca. Ya. Qara masdarnya Quran, membaca. Nah, Quran yang kita pegang selama ini, selama Ramadan, itu adalah Quran tadwini. Quran yang diturunkan oleh Jibril dari Lauhul Mahfuz, ya, berupa firman Allah, kalamullah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Itu disebut dengan Quran tadwini. Makrokosmos ini disebut sebagai Quran takwini. Dan kedua Quran ini memiliki konsep hukum yang disebut dengan nidham rabbani. Ya. Hukum yang dibawa oleh Quran makrokosmos itu disebut dengan nidhamut takwini yang sifatnya ittirari. Apa artinya ittirari itu? Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Api pasti panas, es harus dingin, pohon kelapa harus berbuah pohon kelapa, nggak boleh berbuah durian. Kita puasa pasti lapar. Beberapa hari kita nggak makan, tidak minum, pasti mati. Itu hukum takwininya seperti itu. Iya. Dan hukum takwini mengikat seluruh makhluk alam semesta termasuk malaikat. Satu-satunya makhluk Allah yang memiliki dua beban hukum, yaitu manusia. Itulah yang dibawa oleh Quran tadwini yang disebut dengan nidhamut tasyri'i. Nidhamut tasyri'i ini sifat hukumnya itu ikhtiyari, relatif, bisa ditawar, ada azimah dan rukhsah. Contohnya bisa kita jamak salat zuhur ke asar, bahkan bisa dipendekkan. Ya, ada dispensasi khusus. Tetapi kalau hukum takwini tidak ada dispensasi. Makhluk yang diatur oleh kedua hukum ini sangat taat. Maka itu alam semesta ini sangat taat. Pasrah, batu-batuan dikena sinar matahari, hujan, tetap pasrah di tempat. Pasrah di tempat, bahasa Arabnya adalah muslim. Dari kata salimah artinya pasrah. Alam semesta ini pasrah. Maka itu disebut muslim. Kalau manusia juga baru bisa disebut muslim kalau tunduk kepada dua hukum ini. Hukum takwini dan hukum tadwini. Baik sekalian. Hukum tasyri'i itu sifatnya ikhtiyari. Biasa dalam usul fikih disebut bahwa hukum kita ini disebut wajib alaihi. Kalau hukum takwini itu wajib anhu. Wajib anhu itu artinya apa? Given, acquired dari Allah. Pokoknya Anda harus sami'na wa ta'na. Kalau hukum alam yang bekerja tidak ada tawaran. Anda harus patuh terhadapnya. Tapi kalau hukum tasyri' itu ada rukun syarat dan ada dispensasi, ada ikhtiar di situ. Maka itu disebut dengan wajib alaihi. Jadi ada wajib anhu, ada wajib alaihi. Timbul pertanyaan, kalau dua sistem hukum ini bertentangan atau kelihatannya dalam satu kenyataan nanti berbeda satu sama lain, mana yang harus kita menangkan? Apakah konsep hukum yang dibawa oleh Quran tadwini berupa mushaf Quran, atau konsep hukum yang dibawa oleh hukum takwini Quran makrokosmos itu? Yang mana harus kita menangkan? Nah, hukum takwin itu biasa disebut dengan hukum asal, asalul hukm. Sedangkan hukum tasyri'i ini adalah hukum spesial untuk manusia. Kenapa manusia diberikan dua sistem hukum? Karena kapasitasnya sebagai presiden makrokosmos. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kami menunjuk manusia itu sebagai representasiku, wakilku untuk mengelola, mengayomi alam ini. Sebagai pengayom alam semesta, maka dia perlu extra law, hukum-hukum tambahan
untuk mengatur. Makanya itu beban manusia ini cukup berat. Selain harus tunduk kepada Quran makrokosmos, hukum alam, dia juga harus tunduk kepada hukum mikrokosmos, Quran. Manakala terjadi ketidaksesuaian, yang dimenangkan tentu adalah hukum asal, hukum alam. Contohnya, ya, kita berpuasa sekarang ini, tidak makan sampai berhari-hari misalnya, itu bisa mati. Hukum tasyri'i itu hadir untuk menghidupkan. Hukum tasyri'i itu hidup untuk menuntun manusia itu supaya langgeng, untuk selamat, untuk bermartabat. Ya, itu poinnya hukum tasyri'i. Tetapi kalau itu nanti hukum tasyri'i ini mengganggu ketenangan kita sebagai makhluk dan bisa terancam mati, apa yang dilarang oleh hukum tasyri'i boleh dilanggar. Dan yang membenarkan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dalam sebuah pulau tidak ada makanan lain selain babi yang diharamkan oleh hukum tasyri'i, maka kita boleh makan babi. Famanittura ghaira baghin fala itsma alaihi. Dalam kondisi darurat kita boleh melanggar hukum tasyri' tadi. Tapi tidak boleh kalau sudah ada nasi bungkus, wah enak ini sate ini, mumpung masih enak nih. Ya, begitu datang nasi bungkus, maka pada saat itu haram kembali untuk makan daging babi itu. Contoh lain, Menteri Kesehatan kita yang lalu, yang baru ini memberikan instruksi bahwa kita harus membuat social distancing. Jarak antara seseorang dengan orang lain itu 1 meter pada masa COVID-19 kemarin. Sementara hukum tasyri'i, Nabi menginstruksikan, sawusuhukum rahimakumullah, rapatkan dan luruskan barisannya pada saat mau salat. Nah, timbul pertentangan di sini. Mana yang kita akan ikuti? Apakah Nabi Muhammad SAW yang meminta kita rapatkan barisan, atau Menteri Kesehatan yang meminta kita berjarak 1 meter? Kalau orang tidak memahami usul fikih, inilah yang berpotensi menimbulkan garis keras, kesalahpahaman terhadap hukum Islam itu sendiri. Maka itu pemahaman kita terhadap fikih harus paralel dengan usulul fiqh. Ya. Kalau kita dekat dengan satu sama lain, corona akan menular kepada diri kita sendiri dan akan menyebabkan kematian. Atau mungkin orang tua kita yang daya tahan tubuhnya itu sudah tidak kuat lagi di rumah. Ya. Kenapa pemerintah kita dilarang pergi ke masjid? Bahkan Jumatan disuruh ganti dengan sholat zuhur di rumah. Sementara pasar penuh, bandara juga ramai. Usul fikih mengatakan bahwa pasar itu wajib dikunjungi, bandara itu wajib untuk kita datangi, tapi makruh pergi ke masjid. Kenapa? Nah, ini hukum alam di situ yang dimenangkan. Betapa banyak perempuan yang melahirkan tapi tidak punya air susu. Wajib hukumnya menghidupi bayi itu. Nah, tidak ada penjual susu di masjid, adanya di pasar. Penjual beras adanya di pasar, wajib hukumnya ke pasar. Kenapa? Karena itu adalah tuntutan hukum takwini. Tidak ada penjual beras di masjid. Kenapa orang pergi ke bandara? Tidak boleh pergi ke masjid. Kenapa? Karena wajib hukumnya ke bandara. Mungkin makruh hukumnya ke masjid. Kalau uang tidak dikirim ke Indonesia Timur yang pabriknya di Jawa, mati orang Indonesia Timur tanpa uang. Obat-obatan dari sini tanpa ada pesawat yang membawa ke sana, mati mereka. Nah, perintah hukum takwini kita perlu mengunjungi bandara dan pasar. Kullu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Segala sesuatu yang menyebabkan terwujudnya sebuah kewajiban ikut pula menjadi wajib. Perintahnya salat itu cuma satu, aqimus shalah. Bisakah kita salat tanpa wudu? Enggak bisa. Otomatis wajib hukumnya berwudu. Bisakah kita berwudu tanpa air? Enggak mungkin. Wajib hukumnya mengambil air. Bisakah kita membawa air tanpa bejana? Enggak mungkin. Wajib hukumnya mengambil ember.
dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan usul fikih, kullu ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Jadi kita tidak bisa mengkomplain suatu pemandangan yang diatur oleh hukum, karena ini memang ada persentuhannya satu sama lain. Contohnya, kenapa kambing telanjang? Tidak disebut berzina kalau menggauli induknya. Tidak diikat oleh hukum tasyri'i. Yang diikat oleh hukum tasyri'i ialah hanya manusia. Kita duduk di bawah pohon kelapa. Jatuh buahnya pohon kelapa itu kena kepala berdarah. Kurang ajar ini pohon kelapa ini. Akan saya tuntut kamu. Enggak bisa. Dia enggak punya sistem hukum seperti itu. Tapi kalau orang melempar kepalanya orang sampai bocor, itu pidana. Kenapa? Karena diatur dalam hukum tasyri'i. Dalam kondisi masyarakat modern seperti kita sekarang ini, terlalu banyak hal-hal yang ada di sekitar kita ini menuntut penjelasan-penjelasan hukum. Kalau kita tidak bisa memisahkan antara hukum takwini yang kitab sucinya adalah Quran makrokosmos ini, maka itu nanti kita akan timbul kebingungan. Sama-sama suci karena dua-duanya dari Allah. Sebetulnya gak mungkin bertentangan, dua-duanya dari Allah. Alam ini suci. Sebelum alam ini menjadi alam, sembunyi di mana alam ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Semuanya berasal dari Allah. Kalau Allah maha sakral, lalu alam ini berasal dari yang maha sakral, apakah alam ini tidak sakral? Disinilah rusaknya lingkungan, karena kita memperlakukan alam semesta tidak sakral, padahal mereka berasal dari yang maha sakral. Pemerhati lingkungan hidup seringkali menuding Abrahamic religion, Yahudi, Nasrani, dan Islam salah satu penyebab secara teologis rusaknya alam semesta. Karena dia diminta untuk menjadi khalifah, dan dalam ayat disebutkan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami tundukkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini juga kita temukan ayat ini dalam Bible, kitab Perjanjian Lama, dan juga kitab Nasrani ada. Maka mereka menuduh bahwa agama anak cucu Nabi Ibrahim inilah yang mempercepat proses dunia ini kiamat. Padahal sesungguhnya kalau kita membaca Quran secara komprehensif, sama sekali tidak seperti itu seruan Al-Quran. Justru Al-Quran ini hidup untuk melanggengkan alam semesta ini. Yang merusak alam semesta ini bukan karena agama Abraham religion ini, tapi penafsiran kita terhadap kitab suci ini. Kita tidak mampu memeralelkan antara dua kitab suci Tuhan yang terbentang di hadapan kita. Quran makrokosmos dan mikrokosmos. Kita kadang-kadang terlalu ekstrim membedakan keduanya. Kita ahli membaca Quran mikrokosmos, tapi tidak ahli membaca makrokosmos. Padahal perintah Nabi, ya 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Terakhir tahun ke-6 diwisuda dengan Iqra. 4 kali Iqra di situ keluar dari mulutnya Jibril. Iqra. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya enggak bisa membaca. Iqra ma ana biqari, baru Iqra bismi rabbik, kemudian Iqra yang keempat, Iqra wa rabbukal akram. Apa yang harus dibaca? Quran mana yang harus dibaca perintah Jibril itu? Itu bukan perintah Quran membaca Quran tadwini seperti mushaf Quran yang kita baca. Belum ada yang turun kok Quran pada waktu itu. Jadi seringkali kita dengarkan, Iqra, bacalah Al-Quran mushaf. Bukan. Yang harus dibaca perintah pertama itu, baca Quran makrokosmos, bukan Quran mikrokosmos yang belum turun. Lagi pula kalau itu mushaf di tengah malam, di gua, tidak ada lampu, dan yang paling penting tidak ada mushaf yang dibawa Nabi pada waktu itu. Dan yang paling penting lagi, Nabi Muhammad adalah buta huruf. Kok perintahnya bacalah? Tentu yang harus dibaca di situ bukan Quran mikrokosmos, tapi membaca Quran makrokosmos. Kita lihat, afala tatadabbarun, bukan membaca Quran maksudnya di situ, baca alam semesta ini. Afala tatafakkarun, afala tubsirun. Ara'aital ladzi yukadzib bidin, berapa banyak Al-Quran mengatakan ara'aita,
Apakah kamu tidak melihat? Maksudnya, apakah kamu tidak membaca ayat-ayat makrokosmos ini? Nah, kelebihan dunia barat mahir membaca kitab Quran makrokosmos, tapi sedikit yang pintar Quran makrokosmos. Nah, umat Islam kita juga sekarang ini banyak sekali yang ahli membaca makrokosmos, hafal dan segala macam, tapi tidak menguasai makrokosmos pasangan. Dua kitab suci ini, dua-duanya harus kita baca. Karena itu, ya, para jamaah sekalian, mari pada bulan suci Ramadan ini, kita memaralelkan kajian kita, bukan hanya ahli dan khataman, bahkan hafal. Ini sekarang lagi kita sedang seru-serunya, tahfidz Quran 30 juz. Ya. Kalau kita hanya menghafal tapi tidak membaca artinya, itu hanya baru berkutat pada ikra yang pertama. Baru bisa kita masuk ke ikra yang kedua kalau kita tahu apa artinya yang kita baca. Baru bisa masuk ikra yang ketiga kalau kita menghayati apa yang kita baca. Dan baru bisa masuk ikra yang keempat kalau kita how to realize, merealisasikan apa yang kita baca. Itulah ikra yang keempat. Ya. Mudah-mudahan pembacaan kita terhadap kitab suci Al-Quran ini, dua-duanya adalah dari Allah, tentu tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idzni sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahdhirkum anil ma'asi wa mukhalafati amrihi liqaulihi ta'ala faman 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa taubatana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa tammim taqsirana wa akhtim bil baqiyati salihati a'malana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.